Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustadz yang soleh dan solehah, semoga kita semuanya masih dalam lindungan Allah SWT, masih terus diberi nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan. Pada kesempatan ini kita Ustadz akan melanjutkan penjelasan matematika kita, yaitu tentang memecahkan masalah yang berkaitan dengan perbandingan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu tentang yang pertama, menuliskan hubungan antara kecepatan, jarak, dan waktu. Yang kedua, menggunakan kesetaraan satuan dalam perhitungan atau pemecahan soal. Kita lihat yang pertama yaitu mengenai jarak. Apa itu jarak? Nah, sebelum anak usah tahu apa itu jarak, kita lihat dulu cerita si Rizky di sini. Setiap hari Rizky pergi ke masjid dengan berjalan kaki. Jarak yang ditempuh Rizky hingga sampai ke masjid adalah 60 meter. Dapatkah kita menentukan jarak antara rumah Rizky dan masjid? Ya, jarak rumah Rizky dan masjid tadi ada berapa meter? Adalah 60 meter. Jadi jarak rumah Rizky menuju masjid adalah 60 meter. Jadi apa pengertian jarak? Ya, pengertian jarak itu adalah merupakan panjang lintasan yang ditempuh suatu benda untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Bendanya di sini apa? Adalah Rizky, ya. Jarak yang ditempuh oleh Rizky dari satu tempat ke tempat lain, dari rumah Rizky ke tempat masjid. Nah, itu adalah jarak. Terus satuan jarak itu adalah meter dan kilometer, tapi ada juga mil. Cuma mil ini jarang digunakan. Biasanya kalau untuk satuan jarak yang sering digunakan adalah meter dan kilometer, ya. Nah, coba kita bantu menghitung jarak rumah Denis, ya. Rumah Denis ke sekolah. Di sini diketahui jarak antara rumah Denis dan sekolah adalah 20 km, ya. Tapi di sini Denis ingin menghitungnya dalam bentuk meter. Nah, gimana caranya? Anak Ustaz perlu ketahui ya, bahwa 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Terus kalau 20 km berapa meter saat? Anak Ustaz tinggal kalikan 20 km dikali dengan 1000 meter, ya. 20 kali 1000 meter. Ya, jadi 20 km itu sama dengan 20.000 meter. Jadi jarak rumah Denis ke sekolah itu jaraknya adalah 20.000 meter atau 20 kilometer, ya. Jadi lebih besar kilometer. Nah, usah kalau ambil meteran, 1 meter, 2 meter, 3 meter sampai 1000, ya, itu baru 1 kilometer, nak, ya. Nah, itu jaraknya berarti lebih besar kilometer, nak, ya. Itu mengenai jarak dan satuan jarak. Kita lihat yang selanjutnya mengenai waktu dan satuan waktu. Ya, apa itu waktu? Nah, nanti kita lihat bus di sini dulu, nak, ya. Ada sebuah bus sekolah berangkat dari halte A itu adalah pukul 5.30 dan tiba di sekolah 6.30. Maka berapa lama perjalanan bus tersebut? Nah, nanti di sini kita akan bahas, nak, ya. Nah, di sini kita ketahui bahwa waktu yang digunakan oleh bus dari halte A sampai ke sekolah itu adalah waktu, nak, ya. Jadi waktu itu merupakan besaran untuk menyatakan lama suatu kejadian berlangsung. Lama bus ini menuju dari halte A ke sekolah itu adalah waktunya, ya. Untuk satuannya itu seperti di jam, anak Ustadz, ya. Satuan waktu itu ada jam, detik, dan menit, ya. Jam, detik, dan menit. Nah, itu adalah satuan-satuan waktu. Nah, kita bahas di sini soal tadi. Sebuah bus dari sekolah berangkat dari halte A pukul 5.30 dan tiba di sekolah 6.30. Berapa waktunya? Berarti sini jelas. Waktunya adalah 1 jam. Sekarang coba kita hitung lamanya perjalanan bus dengan satuan detik, ya. Anak Ustaz ingat lagi pelajaran kemarin, ya. Nah, 1 jam itu sama dengan 60 menit, ya. 1 menit itu adalah 60 detik. Jadi kalau 1 jam itu sama dengan 3.600 detik.
Jadi lama yang ditempuh oleh bus ini, lama waktu yang ditempuh oleh bus ini dari halte A ke sekolah A itu adalah 3.600 detik atau 1 jam. Nah ya, jelas ya untuk waktu dan satuan waktu. Selanjutnya adalah kita lihat pengertian dari kecepatan dan satuan kecepatan. Pengertian dari kecepatan itu merupakan jarak yang ditempuh dari suatu benda dalam satuan waktu tertentu, ya. Untuk satuannya itu biasanya adalah kilometer per jam atau meter per detik, ya. Kilometer per jam atau meter per detik. Jadi kalau nanti seandainya di situ jaraknya di situ ada soal, kecepatannya itu adalah meter per detik, sedangkan jaraknya adalah kilometer. Berarti anak Ustadz harus rubah dulu kilometer menjadi meter, ya, biar kecepatannya itu nanti menjadi meter per detik. Nah ya, oke, kita langsung aja lihat rumusnya. Nah ya, untuk rumus kecepatan, jarak dan waktu itu menggunakan rumus segitiga Jokowi, ya. Jarak, kecepatan, dan waktu. Rumus segitiga ini agak ajaib, nah ya. Oke, jarak, waktu, dan kecepatan. Kita lihat satuan-satuan dari jarak, ya. Untuk jarak itu satuannya adalah kilometer, meter, sentimeter. Sentimeter itu jarang sekali digunakan ya karena lebih kecil dia, nah ya. Oke, terus yang untuk satuan waktu itu ada jam, menit, detik. 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik ya. Oke, terus untuk kecepatan itu ada 2 ya. Ada 3 nah ya. Kilometer per jam, meter per menit, meter per detik ya. Oke, seandainya di sini anak Ustadz ingin mencari rumus jarak ya. Rumus jarak. Oke, anak Ustadz tinggal tutup huruf J ya, huruf J. Yang kelihatannya adalah K dan W. Berarti kalau ke samping dia itu dikali ya. Nah, kan kelihatan tuh tanda kalinya kan? Jadi kalau untuk mencari rumus jarak itu kelihatan. Itu adalah rumusnya adalah K per W. K itu adalah kecepatan, W itu adalah waktu ya. W itu bisa T nanti nah ya. Ya, sama rumusnya nah ya. Itu adalah untuk mencari jarak. Rumusnya adalah kecepatan kali waktu. Oke. Selanjutnya anak Ustadz ingin mencari rumus kecepatan. Anak Ustadz tutup bagian huruf K-nya ini nak ya. Tutup bagian huruf K itu yang kelihatannya J dan W. J dan W itu dibagi nak ya. Nah, jadi rumus untuk kecepatan itu adalah jarak dibagi dengan jarak K nak ya. Untuk mencari rumus K itu adalah jarak dibagi waktu ya. Sama juga kalau untuk mencari rumus W, anak Ustadz tutup bagian W-nya. Nah, jadi nanti kalau seandainya anak Ustadz tutup bagian W-nya, itu yang kelihatannya adalah J dan K, jarak bagi kecepatan. Anak Ustadz tinggal terserah mau mencari rumus apa di situ. Kalau seandainya minta K, berarti anak Ustadz tinggal tutup huruf K-nya. Kalau minta J, tutup huruf J-nya ya. Itu aja nak. Mudah kan menggunakan rumus segitiga Jokowi. Oke, di sini misalnya untuk kecepatan itu biasanya sering digunakan adalah 5 km per jam. Itu berarti disebut dengan kecepatan. Kalau 5 km, nah itu adalah jarak. Ya. 1 jam itu adalah waktu. 1 detik itu adalah waktu. 5 meter, nah itu adalah jarak. Ya, pokoknya anak tahu aja apanya. Kalau kecepatan itu ada gabungan antara jarak dengan waktunya, ya, kilometer per jam atau meter per detik atau meter per menit ya. Itu adalah contoh-contohnya nak ya. Kita langsung aja ke dalam contoh yang pertama ya. Di sini contoh pertama, Sam berangkat ke sekolah menggunakan sepeda. Jarak rumah Sam ke sekolah adalah 300 meter. Anak Ustadz ingat jangan dirubah-rubah dulu nak ya. Kalau contoh di situ meter, tulis saja meter. Harus diikutkan tulisannya tuh nanti nak ya. Jangan cuma ditulis 300 saja nak. Ditempuh dalam waktu 15 menit. Berapakah kecepatan yang dikendarai Sam? Berarti yang ditanyakan adalah kecepatan.
Kalau kecepatan berarti rumusnya adalah jarak bagi waktu. Jaraknya berapa? Jaraknya adalah 300 meter. Sedangkan waktu yang ditempuhnya adalah 15 menit. Berarti meter per menit nanti, Nak. Ya, kita lihat. Nah, di sini benar kan? Rumusnya adalah J per W. Jarak per waktu. Jaraknya 300 meter, waktunya adalah 15 menit. Berarti kecepatannya adalah 20 meter per menit. Ya. Nah, Ustadz jangan sampai ditulis cuma 300 ya atau 15. Harus ditulis, Nak. 300 meter 15 menit. Nah, nanti karena akan berhubungan dengan hasil akhirnya. Nanti kalau seandainya Ustadz cuma tulis 300 per 15 sama dengan 20, Ustadz salahkan nanti ya. 20 di situ 20 apa? 20 detik bisa, 20 km bisa ya. Jadi harus dituliskan. Terus rumus yang kedua ya. Ayah mengendari mobil ke rumah nenek dengan kecepatan 32 km per jam. Jika ayah sampai di rumah nenek dalam waktu 3 jam, maka jarak yang ditempuh ayah adalah, berarti yang ditanyakan adalah jarak. Ya, anak Ustadz tutup huruf J-nya. Berarti yang kelihatan K dan W. Berarti yang ditanya rumusnya adalah J ya. Kita lihat rumusnya adalah J sama dengan K per W. Ya, kecepatannya berapa tadi? 30. Kecepatannya adalah 32 km per jam dikali waktu. Waktu yang dibutuhkan ayah tadi berapa? Adalah 3 jam. Berarti 32 km per jam dikali 3 jam. Ya, berarti jawabannya adalah 96 km per jam. Dikurang, Nak, jawabannya. Cuma 96 km. Oh ya, Nak, benar, Nak. 90 km itu adalah jarak, Nak, ya. Kalau tadi kecepatan baru ada 2 dia, Nak, ya. Kalau untuk jarak itu 1 km atau meter atau sentimeter. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang ketiga. Di sini contoh ketiga, Budi ingin berpergian dari kota A menuju kota B menggunakan sepeda motor. Jarak kota A ke kota B adalah 90 km. Budi mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan 30 km per jam. Berapakah waktu yang tempuh untuk bisa sampai ke kota B? Ya, berarti di situ diketahui adalah jarak sama kecepatannya. Jarak sama kecepatan berarti ditanyakan adalah waktu, ya. Untuk mencari rumus waktu, ya, rumus waktu itu adalah jarak dibagi dengan kecepatan. Jaraknya itu adalah 90 km, sedangkan kecepatannya yang digunakan Budi tadi adalah 30 km per jam. Ya, berarti 90 bagi 30 jawabannya adalah 3 jam. Itu adalah waktu yang dibutuhkan oleh Budi. Di sini masih mudah, Nak, ya, karena di sini jaraknya itu sama kecepatannya itu masih sama kilometer, sama-sama kilometer. Tapi nanti kalau seandainya anak usaha menemukan kilometer terus nanti kecepatannya di situ ada meter, anak usaha harus rubah dulu ya. Ingat, harus dirubah dulu kilometer menjadi meter, Nak, ya. Oke. Nah, anak usaha ingat aja 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter, nah, ya. Oke, nah, ya, mungkin itu aja untuk tugas. Anak usaha coba buka bukunya halaman 61 ya, di atasnya itu ada tabel. Anak usaha kerjakan yang nomor 1 sampai nomor 5 aja, Nak, ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu penjelasan Ustadz. Lebih dan kurang Ustadz mohon maaf. Ustadz akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.